Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Dwi Andini. Saya dari kelas 1D, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. NIM saya 122101007. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Jenis-jenis evaluasi dalam pendidikan jasmani. A. Pengertian evaluasi. Menurut Lembaga Administrasi Negara atau LAN Indonesia, evaluasi pendidikan adalah proses atau kegiatan yang menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik atau feedback bagi penyempurnaan pendidikan. B. Jenis evaluasi. Evaluasi hasil belajar biasanya dilakukan pada akhir catur bulan atau semester akhir tahun pelajaran atau pada akhir jenjang tingkat pendidikan, berupa ujian penghabisan atau evaluasi belajar tiap akhir. Evaluasi pada akhir studi, suatu jenjang tingkat pendidikan tertentu dimaksudkan sebagai tanda berakhirnya studi. Edi Suwardi Kartawijaya mengemukakan 4 jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar setelah peserta didik selesai mengikuti program satuan pelajaran tertentu. Jika guru telah selesai mengajarkan suatu bahan atau beberapa satuan bahan pelajaran kepada kelas tertentu, guru perlu mengadakan evaluasi hasil belajar peserta didiknya untuk mengukur hingga di mana daya serap peserta didik. Dengan demikian, evaluasi formatif atau sering disebut evaluasi harian diharapkan guru dapat memperbaiki program pembelajaran ataupun strategi pelaksanaannya. Oleh karena itu, fungsi daripada evaluasi ini terutama ditujukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar melalui proses pengayaan materi ajar. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi terhadap hasil belajar setelah selesai mengikuti materi pembelajaran tertentu dalam satu catur bulan atau akhir semester. Oleh karena itu, evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai peserta didik selama satu semester. Jadi, fungsinya untuk mengetahui kemajuan peserta didik. Dari hasil evaluasi sumatif ini dapat memberikan informasi kepada orang tua tentang kemampuan anaknya selama belajar, sehingga orang tua dapat mendorong anaknya untuk lebih giat belajar. Yang ketiga, evaluasi penempatan atau evaluasi kedudukan ranking. Evaluasi penempatan ialah evaluasi keadaan pribadi peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar mengajar yang sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Evaluasi penempatan dimaksudkan juga sebagai penilaian dalam penempatan kedudukan atau ranking peserta didik dalam kelompoknya. Yang keempat, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi terhadap hasil analisis keadaan belajar peserta didik mengenai kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang dihadapinya dalam situasi belajar mengajar. Tujuan evaluasi diagnostik adalah untuk melihat kelemahan-kelemahan peserta didik serta faktor penyebabnya yang mengganggu kelancaran jalannya program pengajaran satu atau seluruh bidang studi. Peserta didik merasa takut melakukan gerakan-gerakan tertentu pada cabang olahraga yang diajarkan. Hal ini guru penjaskes perlu mengetahui cara mengatasinya. C. Tujuan evaluasi. Guru ataupun pengelola pengajaran mengadakan penilaian dengan maksud melihat apakah usaha yang dilakukan melalui pengajaran sudah mencapai tujuan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa tujuan evaluasi secara umum adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan pada diri peserta didik, serta tingkat perubahan yang dialaminya setelah ia mengikuti proses belajar mengajar. Tetapi sebenarnya hal tersebut baru merupakan sebagian dari tujuan evaluasi dalam arti yang sebenarnya. Seperti yang dikemukakan oleh Mulyono, Bigakto, Atmozo, dan Sarwono, tujuan evaluasi terhadap peserta didik diantaranya yang penting adalah: pertama, untuk mengetahui sampai sejauh mana potensi peserta didik itu berada. Yang kedua, untuk mengadakan seleksi. Yang ketiga, untuk mengetahui apa yang telah dicapai peserta didik dalam pelajaran penjaskes. Yang keempat, untuk mengetahui letak kelemahan-kelemahan atau kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik. Yang kelima, untuk memberi bantuan dalam pengelompokan peserta didik untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya pengelompokan diadakan untuk bermain bola voli, agar kedua tim yang bertanding kira-kira sama kuatnya. Yang keenam, memberi dorongan atau motivasi bagi peserta didik dalam berolahraga. Yang ketujuh, memberikan bantuan dalam bimbingan ke arah pemilihan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan peserta didik.
Yang kedelapan, memberikan data bukti untuk dilaporkan kepada orang tua dan juga kepada masyarakat, yaitu pihak-pihak yang memerlukan keterangan tentang seseorang peserta didik. Laporan itu dapat berbentuk surat keterangan, sertifikat, raport, tanda tamat belajar, ijazah, dan lain-lain. Dan yang kesembilan, memberikan data untuk keperluan penelitian atau riset. D. Fungsi evaluasi. Dalam setiap kegiatan pembelajaran, telah ditetapkan tujuan pembelajaran. Demikian pula dengan kegiatan evaluasi yang dilakukan guru, yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Terkait dengan fungsi evaluasi, Nur Hasan mengemukakan ada tiga fungsi evaluasi ditinjau dari sudut pengajaran, administrasi, dan bimbingan. Ketiga fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi evaluasi ditinjau dari fungsi pengajaran. Merangsang guru untuk memahami makna dan tujuan pengajaran. Maksudnya, mengetahui sampai sejauh mana tujuan yang ditetapkan dalam proses pembelajaran dapat dicapai. Merupakan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan dalam proses pembelajaran penjaskes. Yang kedua, merupakan umpan balik bagi guru dan peserta didik. Maksudnya di sini yaitu hasil evaluasi yang diperoleh secara objektif akan memberikan umpan balik bagi guru sehingga guru dapat memperbaiki kelemahan yang ada pada dirinya, merevisi bahan ajar yang sudah tidak relevan dengan tujuan pengajaran dewasa ini, menyempurnakan metode pembelajaran. Sedangkan umpan balik bagi peserta didik yaitu dapat mengetahui kemampuannya dalam mengikuti pelajaran di sekolah, mengetahui kelemahan yang ada pada dirinya, mengetahui kemajuan, perkembangan hasil belajar, dan kedudukannya di kelas jika dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Nah, yang ketiga, membangkitkan motivasi belajar. Penilaian hasil belajar yang diberikan kepada peserta didik pada setiap kali ulangan atau pada akhir semester akan membantu terhadap peningkatan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu merangkum atau menata kembali bahan-bahan yang telah diajarkan. Maksudnya di sini yaitu penataan ulang bahan ajar akan membuahkan penyempurnaan bahan ajar sebagai bahan rujukan dalam proses pembelajaran. Atas dasar hasil evaluasi ini maka akan dilaksanakan upaya untuk menyempurnakan bahan ajar. Nah, fungsi yang kedua di sini yaitu fungsi evaluasi ditinjau dari sudut administrasi. Yang pertama, dimanfaatkan sebagai mekanisme mengontrol kualitas suatu sekolah atau sistem sekolah. Maksudnya, mutu hasil belajar peserta didik di sekolah akan mencerminkan kualitas dari lembaga atau sekolah itu. Bersumber dari hasil evaluasi hasil belajar peserta didik dapat dijadikan bahan informasi bagi monitoring dan pengendalian proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah, sebagai salah satu upaya kendali mutu sekolah tersebut. Yang kedua, memenuhi kebutuhan program evaluasi. Maksudnya di sini yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran akan memberikan gambaran kelebihan dan keunggulan dari subjek atau objek tersebut. Informasi ini dapat dijadikan acuan dalam menyusun program evaluasi yang akan dilaksanakan di sekolah atau lembaga itu, terutama mengenai bahan masukan, proses, dan hasilnya. Yang ketiga, membuat keputusan yang lebih baik tentang pengelompokan peserta didik. Penentuan kelompok-kelompok peserta didik berdasarkan kemampuannya akan sangat membantu dalam pengajaran motorik atau keterampilan. Bagi peserta didik yang memiliki kemampuan motorik yang lebih baik akan lebih cepat menguasai gerakan-gerakan tersebut, sehingga mereka akan lebih banyak memperoleh bahan ajar. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas sekolah. Hasil evaluasi terhadap mutu hasil belajar merupakan dasar dalam merencanakan program perbaikan atau penyusunan proses pembelajaran. Upaya lain yang dapat meningkatkan kualitas hasil belajar yaitu peningkatan suatu daya pendukung proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu menentukan kelulusan peserta didik. Maksudnya, dalam menentukan kelulusan peserta didik, evaluasi memberikan peran yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam penentuan kelulusan peserta didik harus didasarkan atas evaluasi yang objektif. Hasil evaluasi yang objektif dapat dicapai apabila dalam pelaksanaan evaluasinya memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi, yaitu evaluasi harus objektif, kontinu, dan komprehensif. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi evaluasi ditinjau dari fungsi bimbingan. Yang pertama yaitu mengadakan diagnostik.
Dari hasil pengukuran dan evaluasi belajar peserta didik, kita dapat melihat kelemahan atau kekurangan yang dialami peserta didik tersebut. Atas dasar informasi itu, para guru dapat melakukan perbaikan atau metode yang digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua atau yang terakhir, bimbingan pilihan program studi atau prodi. Maksudnya, ketepatan dalam memilih program studi di sekolah akan membantu terhadap kesuksesan peserta didik dalam belajarnya. Selain itu, ketepatan dalam memilih program studi akan memberikan motivasi peserta didik dalam kegiatan belajarnya, sehingga dalam kegiatan belajarnya terdorong untuk meraih prestasi yang lebih baik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kekurangan itu datangnya dari saya dan kesempurnaan itu milik Allah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.